Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Hotmoli Silalahi dengan NIM 2205040072. Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Maritim Raja Ali Haji. Pada video kali ini saya akan memaparkan laporan hasil magang saya selama magang di kantor Kejaksaan Negeri Tanjung Pinang kurang lebih 45 hari. Sebelumnya saya akan menjelaskan bahwasanya program studi ilmu hukum ditujukan untuk dapat menyiapkan tenaga profesional yang berkualifikasi S1 dengan titik berat keahlian di bidang hukum. Secara khusus, program studi ini menyiapkan tenaga profesional yang dapat berpraktek di lapangan serta dapat menjawab problematika dan tantangan di tengah-tengah masyarakat. Untuk itu perlu dilaksanakan kegiatan magang. Adapun materi muatan yang akan saya jelaskan pada video kali ini yaitu yang pertama, profil daripada instansi tempat saya magang, yang kedua yaitu aktivitas saya selama magang, dan yang ketiga yaitu ilmu dan wawasan apa saja yang saya peroleh selama melaksanakan magang pada tempat saya magang. Sebelum saya menjelaskan profil daripada kantor Kejaksaan Negeri Tanjung Pinang, pertama-tama saya mengucapkan banyak terima kasih yang setinggi-tingginya kepada PLT Kepala Kejaksaan Negeri Tanjung Pinang, Ibu Atik Rusmiati Ambarsari SHMH, begitu juga kepada Bapak Ade Chandra Prakarsa SHMH selaku Kepala Subbagian Pembinaan serta selaku praktisi pendamping magang saya, beserta seluruh kasih, pegawai, dan staf pada Kejaksaan Negeri Tanjung Pinang. Kejaksaan Negeri Tanjung Pinang merupakan salah satu lembaga penegak hukum yang berada di bawah koordinasi dan bertanggung jawab langsung kepada Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau, yang secara struktural berperan sebagai unit pelaksana teknis di tingkat daerah dan yang secara fungsional bertugas untuk melaksanakan kewenangan kejaksaan dalam bidang penuntutan, penyelidikan, dan penyidikan, serta pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atau inkrah di wilayah hukum Kota Tanjung Pinang, sehingga keberadaannya menjadi perpanjangan tangan dari Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau dalam memastikan tegaknya supremasi hukum, keadilan, dan kepastian hukum di tingkat lokal. Adapun visi Kejaksaan Negeri Tanjung Pinang yaitu menjadi lembaga penegak hukum yang profesional, proporsional, dan akuntabel. Kemudian, misi dari Kejaksaan Negeri Tanjung Pinang yaitu yang pertama, meningkatkan peran Kejaksaan Republik Indonesia dalam program pencegahan tindak pidana. Yang kedua, meningkatkan profesionalisme jaksa dalam penanganan perkara tindak pidana. Yang ketiga, meningkatkan peran jaksa pengacara negara dalam penyelesaian masalah perdata dan tata usaha negara. Yang keempat, mewujudkan upaya penegakan hukum memenuhi rasa keadilan masyarakat. Dan yang terakhir, yang kelima yaitu mempererat pelaksanaan reformasi birokrasi dan tata kelola Kejaksaan Republik Indonesia yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme. Sebagai insan adiaksa yang menjunjung tinggi integritas, profesionalisme, dan dedikasi dalam penegakan hukum, Jaksa Agung Republik Indonesia menetapkan 7 perintah harian sebagai pedoman sikap dan perilaku yang harus dijunjung tinggi oleh setiap insan kejaksaan. Adapun 7 perintah Jaksa Agung Republik Indonesia yaitu yang pertama, bangun budaya kerja yang terencana, prosedural, terukur, dan akuntabel dengan terwujudnya kepatuhan internal dan mitigasi resiko untuk mencapai tujuan organisasi. Yang kedua, gunakan hati nurani dan akal sehat sebagai landasan di dalam melaksanakan tugas dan kewenangan. Yang ketiga, mewujudkan solidaritas melalui kesamaan pola pikir, pola sikap, dan pola tindak guna mengaktualisasikan prinsip EN and Older Bar. Yang keempat, benahi pemanfaatan teknologi informasi dalam pelaksanaan tugas yang efektif.
Yang kelima, jadikan pembinaan, pengawasan, dan badan pendidikan dan pelatihan kejaksaan sebagai trisula penggerak perubahan sekaligus penjamin mutu pelaksanaan tugas secara profesional dan terukur. Yang keenam, laksanakan penegakan hukum yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Dan yang terakhir, ketujuh, yaitu persiapkan arah kebijakan institusi kejaksaan dalam menyongsong Indonesia Emas tahun 2045. Adapun struktur organisasi yang terdapat di Kejaksaan Negeri Tanjung Pinang, yaitu yang pertama subbagian pembinaan, yang dimana subbagian pembinaan ini mempunyai tugas melakukan pembinaan atas manajemen dan pembangunan prasarana dan pengelolaan ketatausahaan kepegawaian, kesejahteraan pegawai, keuangan, perlengkapan organisasi dan tata laksana, pengelolaan teknis atas milik negara yang menjadi tanggung jawab, serta pemberian dukungan pelayanan teknis dan administrasi bagi seluruh satuan kerja di lingkungan Kejaksaan Negeri yang bersangkutan dalam rangka memperlancar pelaksanaan tugas. Subbagian pembinaan ini juga terdiri dari yang pertama ada urusan kepegawaian yang mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, peningkatan integritas dan kepribadian serta kesejahteraan pegawai. Yang kedua, urusan keuangan dan PNBP yang mempunyai tugas melakukan urusan keuangan dan penerimaan negara bukan pajak. Yang ketiga, urusan perlengkapan yang mempunyai tugas melakukan urusan perlengkapan dan kerumah tanggaan. Yang keempat, urusan tata usaha dan perpustakaan yang mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan dan perpustakaan. Yang terakhir yaitu yang kelima, urusan data statistik, kriminal, dan teknologi informasi yang mempunyai tugas untuk menginput data perkara Pidum, Pitsus, Datun, dan intelijen. Yang kedua yaitu seksi intelijen. Dalam menjalankan fungsinya, intelijen menyusun rencana dan program kerja, melaksanakan operasi dan administrasi intelijen, serta melakukan pengamanan terhadap proyek strategis. Seksi ini juga bertugas untuk memetakan potensi ancaman, memberikan dukungan teknis kepada bidang lain, mengelola peralatan dan data intelijen, serta menjalin koordinasi dengan instansi terkait. Selain itu, seksi intelijen menyusun laporan, melakukan evaluasi, serta membina teknis intelijen di wilayah kerjanya. Seksi intelijen terdiri atas 3 bagian, yaitu yang pertama subseksi ideologi, politik, pertahanan, keamanan, sosial, budaya, dan kemasyarakatan. Yang kedua, subseksi ekonomi, keuangan, dan pengamanan pembangunan strategis. Dan yang ketiga yaitu subseksi teknologi informasi, produksi intelijen, dan penerangan hukum. Yang ketiga yaitu seksi tindak pidana umum, yang dimana seksi tindak pidana umum mempunyai tugas melaksanakan pengendalian dan atau melaksanakan penuntutan, pemeriksaan tambahan, penuntutan, melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan, pengawasan terhadap keputusan lepas bersyarat, dan tindakan lainnya dalam perkara tindak pidana umum. Seksi tindak pidana umum terdiri dari beberapa bagian, yaitu yang pertama subseksi prapenuntutan, yang kedua subseksi penuntutan, yang ketiga subseksi eksekusi dan eksaminasi. Selanjutnya yang keempat yaitu seksi tindak pidana khusus. Seksi tindak pidana khusus mempunyai tugas yaitu melakukan pengelolaan laporan dan pengaduan masyarakat, penyelidikan, penyidikan, selanjutnya pelacakan aset dan pengelolaan barang bukti, prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, pra-peradilan, penuntutan dan persidangan, perlawanan, upaya hukum, pelaksanaan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, serta pengawasan terhadap pelaksanaan pemindahan bersyarat, putusan pidana pengawasan, keputusan lepas bersyarat, dan eksaminasi dalam penanganan perkara tindak pidana khusus di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Tanjung Pinang. Seksi bidang tindak pidana khusus terdiri atas yaitu yang pertama subseksi penyidikan, yang kedua subseksi penuntutan, dan yang ketiga yaitu subseksi upaya hukum luar biasa dan eksekusi. Selanjutnya yang kelima yaitu seksi pemulihan aset dan pengelolaan barang bukti, yang dimana seksi pemulihan aset dan pengelolaan barang bukti ini mempunyai tugas melakukan pengelolaan barang bukti dan barang rampasan yang berasal dari tindak pidana umum dan tindak pidana khusus.
Seksi pemulihan aset dan pengelolaan barang bukti terdiri atas yang pertama yaitu subseksi barang bukti dan yang kedua yaitu subseksi barang rampasan. Selanjutnya yang terakhir yaitu yang keenam, seksi perdata dan tata usaha negara, yang dimana seksi perdata dan tata usaha negara ini mempunyai tugas dan fungsi kejaksaan dalam bidang perdata dan tata usaha negara di daerah hukumnya. Seksi perdata dan tata usaha negara ini terdiri atas yang pertama yaitu subseksi perdata, yang kedua subseksi tata usaha negara, dan yang terakhir yang ketiga yaitu subseksi pertimbangan hukum. Selama menjalani kegiatan magang, saya terlibat dalam berbagai tugas dan tanggung jawab yang berkaitan dengan proses penanganan perkara tindak pidana khusus. Adapun kegiatan yang saya lakukan antara lain adalah menyusun rencana tuntutan terhadap perkara dugaan tindak pidana korupsi, menyusun laporan hasil persidangan atau yang sering disebut dengan P39 atas perkara dugaan tindak pidana di bidang perpajakan maupun perkara dugaan tindak pidana korupsi, serta mengisi buku register perkara yang meliputi tindak pidana korupsi, perkara pelanggaran hak asasi manusia atau HAM, dan tindak pidana perpajakan. Selain itu, saya juga diberi tugas untuk membuat disposisi terhadap surat masuk dan melakukan pengarsipan surat-surat penting yang berkaitan dengan administrasi penanganan perkara di bidang tindak pidana khusus. Seluruh kegiatan tersebut memberikan pengalaman berharga dalam memahami proses penanganan hukum yang secara langsung dan mendalam. Selain melakukan aktivitas magang yang telah saya sebutkan sebelumnya, saya juga turut berpartisipasi dalam berbagai kegiatan yang diselenggarakan di lingkungan kantor Kejaksaan Negeri Tanjung Pinang. Kegiatan tersebut antara lain mengikuti apel pagi yang dilaksanakan setiap hari Senin sebagai bentuk disiplin dan pembinaan mental, mengikuti siraman rohani khusus bagi pegawai dan peserta magang yang beragama Kristiani sebagai wujud pembinaan spiritual. Selanjutnya, turut serta dalam kegiatan senam pagi yang bertujuan untuk menjaga kebugaran jasmani. Di samping itu, saya juga berpartisipasi dalam berbagai kegiatan lainnya yang diselenggarakan oleh instansi magang saya, yang secara keseluruhan memberikan kontribusi positif dan menambah wawasan, memperluas pengalaman, serta meningkatkan pemahaman saya terhadap budaya kerja dan nilai-nilai yang dijunjung tinggi di lingkungan Kejaksaan Negeri Tanjung Pinang. Terkait ilmu yang saya dapatkan selama melaksanakan magang di kantor Kejaksaan Negeri Tanjung Pinang, yaitu sangat banyak ilmu yang saya dapatkan, terutama di bidang hukum, dan di bidang lainnya juga seperti dapat menambah pengalaman kerja, meningkatkan kreativitas saya. Yang ketiga juga ada menambah relasi. Yang keempat juga sebagai peluang kerja di masa depan saya nantinya. Dengan adanya magang ini juga saya dapat mempraktekkan ilmu atau cara maupun materi yang saya dapatkan di bangku perkuliahan. Pada realitanya mungkin tidak semua cara atau materi yang saya dapatkan di perkuliahan akan sama di dunia kerja. Namun dengan materi atau cara yang saya dapatkan itu akan saya jadikan sebagai referensi di masa depan saya nantinya. Demikian penyampaian video dokumenter laporan akhir magang saya. Semoga dengan adanya magang ini dapat saya jadikan sebagai modal untuk masa depan saya nantinya. Jika ada kesalahan kata dan pengucapan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.